Salam pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pelaku yang Sebenarnya. Ayat intinya terdapat dalam Ayub 13 ayat 15 dan 16. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Jika ada seseorang yang mengetahui satu atau dua hal tentang penderitaan, itu adalah Ayub. Ketika saya meninjau kembali kisahnya, hal itu membuka jendela pemahaman saya dalam pencarian saya untuk jawaban atas pertanyaan besar mengapa. Kitab Ayub menceritakan suatu masa ketika iblis menantang Tuhan perihal Ayub, orang saleh dan makmur yang dekat dengan Tuhan. Apakah menurutmu Ayub menyembahmu dengan cuma-cuma? Iblis bertanya kepada Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan hal buruk apapun terjadi padanya. Dan lihatlah semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang iblis katakan selanjutnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub 1 ayat 11. Dan kemudian perhatikan jawaban Tuhan. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Baik, di sini katakan kepada kita perilaku yang sebenarnya. Walaupun kita diancam oleh keadaan kita mengalami suatu penderitaan, kita mengalami fitnah atau krisis sekalipun, atau penderitaan yang membuat harta kita habis, apakah kita tetap berpegang teguh pada Tuhan? Terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk Tuhan mau supaya kita kembali kepadanya. Tuhan mau supaya kita bertobat. Tuhan mau supaya kita dapat percaya atau berharap hanya kepada Tuhan. Jikalau Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak yang kita inginkan, tapi sebagai balasannya kita juga harus memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Sangat luar biasa kisah Ayub. Biarlah kita pelajari bersama-sama tentang kisah Ayub ini. Walaupun hartanya dia habis, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa semua ini Tuhan mengizinkan untuk dia alami. Untuk dia terus mau bersyukur dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Dia tidak berpaling dari Tuhan. Dia tidak berpaling dari keadaan yang dia alami. Tapi dia terus mau melewati itu bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu dia mempunyai alasan yang tepat jika dia terus mau untuk melepaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa hidupnya akan lebih hancur dari sebelumnya. Untuk itu dia hanya terus bersandar atau berharap hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kelegaan. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kemenangan itu. Tuhanlah yang memberikan kepada kita iman untuk kita dapat berjalan melewati semua itu. Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, biarlah kita belajar bersama melalui kisah Ayub ini. Sangat penting bagi kehidupan kita di akhir zaman ini. Untuk itu biar kita selalu mempunyai roh kerendahan hati di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat dibentuk, supaya kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Kita tahu bersama bahwa jika kita hidup bersama dengan Tuhan, jika kita dekat dengan Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Dia akan terus merayu kita, dia terus akan menggodai kita supaya kita lepas dari jalannya Tuhan. Karena iblis mau supaya kita berada di jalannya. Untuk itu biarlah kita selalu memahami apa makna dari kehidupan ini. Kita di dunia ini sebagai umat Tuhan untuk membawa suatu pekabaran yang luar biasa. Membawakan sebuah tabiat yang baik.
kita belum sampai pada saat di mana Tuhan memberikan kepada kita cobaan yang paling berat. Ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita cobaan yang paling berat itu, saudara-saudaraku, biarlah kita selalu melangkah maju untuk menerima apa yang sudah menjadi bagian kita, menerima apa yang sudah menjadi porsi kita, untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Di sini katakan kepada kita bahwa bagaimana kehidupan kita mau selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita memberikan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita, walaupun ada penderitaan yang kita alami, walaupun ada penganiayaan yang kita hadapi. Tapi biarlah semua itu kita ucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita ujian itu supaya iman kita dapat bertumbuh, supaya tabiat kita dapat dimurnikan. Inilah pelajaran Tuhan pada hari ini, supaya kita menjadi pelaku yang sebenarnya, pelaku yang setia. Bila mana kita mendapatkan suatu pencobaan, kita berdiri teguh di dalam nama Tuhan. Karena kalau kita sudah mengalami penderitaan itu, kita tidak mau berserah kepada Tuhan, kita tidak mau menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, maka iblislah yang dapat mengambil alih kehidupan kita untuk masuk di dalam jeratnya iblis. Untuk itu biar kita selalu waspada. Untuk itu biar kita selalu berjaga-jaga. Ya, di sini katakan kepada kita, lalu iblis membantai keluarga Ayub semuanya kecuali istrinya. Dia menghancurkan kawanan ternak serta tanaman. Namun yang membuat iblis sangat ketakutan, Ayub tidak berpaling melawan Tuhan. Sangat luar biasa. Iblis sudah membantai keluarga Ayub. Ya, semua ternak, kawanan ternaknya serta tanaman. Dia membantainya, tapi satu yang dia takut, yaitu Ayub tidak berpaling melawan Tuhan. Ayub tetap bersuka cita, Ayub terus memuji Tuhan, Ayub terus berdoa kepada Tuhan. Inilah pelajaran poinnya untuk kita ambil di dalam kehidupan kita. Walaupun kita di tengah-tengah kehidupan yang mengalami penderitaan, krisis, masalah apapun itu, tapi biarlah kita jangan berpaling dari Tuhan. Biar kita jangan berpaling melawan Tuhan, tapi bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, berdoa, bersyukur, dan memuji Tuhan. Inilah kasih Tuhan yang akan membuktikan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita mau datang kepadanya. Di sini dikatakan kepada kita juga, menjadi iblis kembali kepada Tuhan, berniat melakukan sesuatu selangkah lebih jauh. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya, bantah iblis. Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Dan sekali lagi Tuhan memperjelas siapa penjahat sebenarnya. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Lalu supaya tidak ada dari kita yang akan melewatkannya, penulis selanjutnya mengatakan bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dan sekali lagi Tuhan memperjelas siapa penjahat sebenarnya. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Lalu supaya tidak ada dari kita yang akan melewatkannya, penulis selanjutnya mengatakan bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Kita sudah tahu bersama siapa penjahat sebenarnya, yaitu adalah iblis. Dia mau menghancurkan semuanya ini. Dia mau supaya kita jatuh lagi di dalam dosa. Dia mau supaya kita kembali mengikuti jalan-jalannya iblis. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia terus memberikan kekuatan kepada Ayub, memberikan ketenangan, sehingga dia terus mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu kita juga belajar bagaimana kehidupan kita mau dituntun oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena banyak sekali di sekitar kita, jika kita mengizinkan ruang yang kosong itu untuk iblis masuk, maka dia akan merusak kehidupan kita. Tapi bila mana kita selalu sibuk dan tidak mengizinkan ruang kosong ini untuk iblis masuk, maka sukacita, damai yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, karena kita selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Biar pelajaran ini dapat menguatkan kita
Sekalipun kita di dalam masalah, di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, di dalam krisis sekalipun, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan berikan kepada kita iman yang kuat supaya kita dapat melewati akan ujian yang kita hadapi ini. Di sini dikatakan kepada kita bahwa siapa yang menindas Ayub itu adalah iblis, bukan Tuhan. Strategi besar iblis dalam perang kejahatan melawan kebaikan adalah dengan membuatnya tampak nyata bahwa Tuhan menentang kita. Karena dia tahu bahwa anak-anak tidak memberontak terhadap orang tua ketika mereka yakin orang tua mereka mencintai mereka. Tetapi mereka memberontak terhadap orang tua yang mereka rasa tidak peduli. Terkadang ketika hal buruk terjadi, kita mungkin melihat bukti-bukti mengapa Tuhan mengizinkannya. Ada kalanya kita seperti dibiarkan berada dalam kegelapan. Dalam kasus seperti yang terakhir, kita harus kembali percaya pada Tuhan yang kita kenal dan berkata seperti Ayub, "Aku akan percaya kepadanya meskipun aku mati." Pelajaran yang sangat luar biasa yang kita pelajari pada saat ini. Siapa yang menindas Ayub itu adalah iblis, bukan Tuhan. Karena Tuhan mencintai umat-umatnya. Tuhan menyayangi umat-umatnya. Tapi yang menindas Ayub ialah iblis itu sendiri. Karena dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ayub. Dia tidak mendapatkan kehidupan Ayub di dalam mengikuti akan kehendaknya. Tapi Ayub kembali bersyukur kepada Tuhan. Ya baik, di sini juga dikatakan kepada kita, strategi besar iblis dalam perang kejahatan melawan kebaikan adalah dengan membuatnya tampak nyata bahwa Tuhan menentang. Karena dia tahu bahwa anak-anak tidak memberontak terhadap orang tua ketika mereka yakin orang tua mereka mencintai mereka. Ya baik, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa terkadang ketika hal buruk terjadi, kita mungkin melihat bukti-bukti mengapa Tuhan mengizinkannya. Ada kalanya kita seperti dibiarkan berada dalam kegelapan. Dalam kasus seperti yang terakhir, kita harus kembali percaya pada Tuhan yang kita kenal. Walaupun kita berada di lingkungan yang gelap, berada di lingkungan yang kita rasa tidak aman, tapi Tuhan selalu melindungi kita. Jadi sini dikatakan kepada kita, biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan yang kita kenal. Di sini dikatakan kepada kita, "Aku akan percaya kepadanya meskipun aku mati." Sangat luar biasa ketika Ayub berada di dalam situasi kedua belah pihak itu. Dia terus percaya kepada Tuhan walaupun dia tahu dia akan mati. Tapi dia terus menaruh kepercayaannya, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dalam beberapa pekan terakhir, pernahkah Anda merasa terjebak di tengah-tengah pertarungan antara yang baik dan yang jahat? Sekarang waktunya untuk jatuh cinta lebih dalam kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya. Sangat luar biasa pelajaran kita pada saat ini, supaya kita selalu menghindari berbuat kejahatan, supaya hidup kita juga dituntun oleh Tuhan. Biarlah pelajaran kita pada saat ini, biarlah menjadi satu berkat di dalam kehidupan kita. Biarlah iman kita dapat bertumbuh bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita. Dia selalu mengizinkan segala sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk kita selalu menyatakan syukur kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah pelajaran ini menjadi firman yang kuat. Dan biar kita juga menjadi pelaku yang sebenarnya. Pelaku firman itu. Untuk itu biar kita selalu bersyukur dan memuji akan nama Tuhan. Ya pemirsa, inilah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.